Ning ya. Hai. Ini ada dialog nih, ya. Dialog antara Suzy dan Jack, ya. Two colleagues are discussing their past experience. Bentar ya. Hmm. Hi, I'm Jack. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Suzy. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA for the director. I've never worked in HR before, but a lot of the skills are very similar. This was my first job in HR too, and I've been here for 3 years now. Before this job, I was working in the finance department. With the same company? Yes, I've worked for CIE since I left college. They've been really good employers. That's good to know. I've got to go, but if you need anything, my office is just down the hall. Thanks. That's very kind of you. See you around. Oke, dapat nggak Kak? Dapat. Number 1, Miss Prevision tuh apa ya? prevision, previous, Oh ya, previous. Sorry. sebelumnya. Oke. Small. Wait. Ini false. Ini false, Miss. Number 1, false. False. Ya, betul. Number 2, Suzy has always been. Bentar. Ini Suzy has always been. Jack. Aduh, Miss, aku boleh minta ulang lagi deh. Boleh. boleh. Tapi kayaknya nggak nangkep. Hi, I'm Jack. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Suzy. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA for the director. I've never worked in HR before, but a lot of the skills are very similar. This was my first job in HR too, and I've been here for 3 years now. Before this job, I was working in the finance department. With the same company? Yes, I've worked for CIE since I left college. They've been really good employers. That's good to know. I've got to go, but if you need anything, my office is just down the hall. Thanks. That's very kind of you. See you around. Ya, dapat nggak? Tunggu. Ya, aku lupa. Suzy has always been. Aduh, bentar. Mau diulang lagi? Bentar dulu, Miss. Has always been. Ini false.
Ya, jadi sebelumnya dia bekerjanya di mana? Bekerja. Oh, sebelum di as always. Oh, si itu ya, Miss, yang CIE itu? IE itu apa? CIE, Yang itu. CIE. Nggak, jadi sebelumnya, sebelum dia kerja di HR, kan di sini Suzy has always worked in HR. Kan kamu bilang tadi jawabannya false. Jadi sebenarnya dia kerjanya di mana? Kalau HR itu kan di bidangnya atau apa? Posisinya. Kalau CIE kan nama perusahaannya. Kalau HR itu kan nama posisinya atau divisinya gitu. Oh. Tadi dia ada sebutin kok. Yuk, Mana? ini jadi HR tuh ini, Miss, nama kantornya atau? CIE itu nama kantor. Tapi kalau HR kan bukan nama kantor. Itu nama divisinya. Bentar. Mana aku tuh? Sebelum si aduh, apa ya? Bentar, Miss, ini discuss there. Mau diulang Enggak lagi? dapet, Miss. Coba kita dengerin baik-baik ya. Hi, I'm Jack. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Suzy. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA for the director. Ya, I was I've a never PA. worked in HR before. Tadi dia I sebutin ya. was. I was a PA for the director. PA ya, personal assistant. Ya, jadi sebelum jadi HR, dia sebagai PA. Number 3. Jack has worked for CIE for 6 years. CIE for 6 years. Jack. True, false, or not even? CIE. Bentar. True, yes. Tapi dia bentar tadi tuh nyebut true, Miss. True, false ya. Oh, false. False. Yang benar berapa? Bentar. 6 bulan apa 3 bulan tadi, Miss? 3 years. Oh, 3. Ya. 3 years. Tahun. Oke. Yeah. Number 4. Has never worked for another company. That never worked. Oh. Bentar, Mi. Ini Jack has never worked for false, Miss. False. Jack has never worked for another company. False, ya benar. Jadi dia selalu bekerja di satu perusahaan yang sama ya. Number 5.
And Susie always work the same days. Mm-mm. Same days. Bentar deh, ini true nggak sih? True apa enggak? Coba Tapi kita tadi dengerin lagi nih. For, but a lot of the skills are very similar. This was my first job in HR too, and I've been here for 3 years now. Before this job, I was working in the finance department. With the same company? Yes, I've worked for CIE since I left college. They've been really good employers. That's good to know. I've got to go, but if you need anything, my office is just down the hall. Thanks. That's very kind of you. See you around. Ada nggak tadi? Oh, ini false, Miss. Bukan false, tapi not given ya. Oh, not given. Ya, karena tidak diinformasikan. Oke, coba sekarang kita Bentar. masuk. Ya, Oh, same days tuh hari yang sama gitu kan ya, Miss? ya, hari yang sama. Oke. Oke, ini ya kita masuk ke latihan 2.10 yaitu point 10. Ya, ini artinya memilih jawaban yang tepat ya. Jadi di sini ada 3 jawaban. Yang pertama menggunakan past tense, yang kedua menggunakan past continuous, dan yang ketiga menggunakan present perfect. Ya, jadi kamu harus memilih ya, kata kerja yang tepat ya. Apakah menggunakan di antara 3 itu? Yang contohnya yang pertama adalah I have worked in marketing since 1995. Ya, jadi di sini pakainya present perfect, bukan past tense, bukan juga past continuous ya. Sekarang kita mulai dari dilanjutkan ya Kak Fresh untuk number 1 sampai until number 6. But number 1, I have driven. Ini driven atau driven sih, Miss? Driven. I have driven taxis when I saw this job advertised. Coba kita dengerin ya. Apakah benar jawabannya? I was driving taxis when I saw this job advertised. I was driving ya, jadi yang benar. Oke, number 2. Oh, jadi ini ya, cara melihatnya ini kira-kira pakai apa. Dilihat ini, kalau dalam kalimatnya ada pakai when, jadi harus menggunakan ini nih, past continuous. Biasanya kalau past continuous itu kan ada time expressionnya atau ada tanda penandanya ya, kata penandanya. Kalau nggak pakai when, dia pakai while. Kan kita udah pernah belajar kan dulu. Iya. Ya. Jadi kalau ada when artinya pakai ini. Ya, past continuous. Tunggu, I have managed, yes. I have managed accounts for this company for 7 years. Number 2 ya. I have managed accounts for this company for 7 years. Ya, betul ya. I have managed. Number 3. I have bought. I have bought my first business in 2009. I bought my first business in 2009. I bought ya. Oh, berarti. Ya, jadi kalau ada ini ada for-nya, jadi pakainya have managed. Tapi kalau in 2009 kan artinya udah lampau nih, jadi pakai bought.
Oh iya, maksud aku tuh, aku kira gini Miss, kan maksudnya udah lampau ya, maksudnya kayak pakai telah jadi gitu, kayak aku telah mempunyai bisnis gitu. Jadi, oh berarti langsung aja aku. Langsung aja. Kalau past tense kan langsung aja. Number Iya sih, 4. Pak. I was studying in college when I saw, when I was studying in college when I saw. ini When I titik-titik I saw itu kan bentuk masuknya past tense. When I pakai saw, was seeing atau have seen. was seeing, Miss. I was seeing. Oke, kita cocokkan number 4. I was studying in college when I saw this job. When I saw ya. Oh, so. Lanjutnya number 5. They invest. They invest. Bentar. They invest. Aduh, aku bingung ya. Ini sebentar. Where, Miss, they were investing, Miss? They were investing. Coba kita cek number 5. They have invested in this company since 2010. They have invested. Since, karena pakai since kan. Kalau pakai have invested kan biasanya ada since, kalau nggak apa for gitu kan. Jadi kalau ada penandanya nih pakai since atau for, pasti pakai have. Ya. Have itu pakai gitu. Oke, number 6 kira-kira apa? In the clothes. Bentar. Has sold, Miss. Has sold. Has sold the company. Coba kita cek ya. In 2014, I sold the company to an investor. Oh, sold. Sold ya, karena kan nggak ada for-nya atau since-nya. Oh, berarti di company. Oke, sekarang kita masuk ke vocabulary ini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dalam satu kantor ya, departments atau bagian dalam bahasa Inggris. Administration ya, berhubungan dengan organisasi dan komunikasi internal. Jadi kalau internal itu yang di dalam kantor ya, antara majikan atau employee, antara majikan dalam hal ini direktur ya dengan bawahannya, dengan karyawannya atau external communication, komunikasi eksternal ya dari perusahaan ke masyarakat luas. Kemudian ada research and development atau R&D ya. Ini berhubungan dengan riset dan pengembangan produk ya di masa yang akan datang untuk suatu perusahaan, untuk sebuah perusahaan. Kemudian ada HR yaitu human resources. Ini adalah berhubungan dengan hubungan karyawan dan perekrutan karyawan. Ya, kemudian ada accounts atau finance. Ya, ini berhubungan dengan masalah uang ya. Mulai dari membayar tagihan-tagihan sampai dengan project-project sales ya. Kemudian ada marketing, ini berhubungan dengan promosi produk. Ada PR atau public relation, ya ini berhubungan dengan memelihara ya positif
image untuk perusahaan. Kemudian ada production, ya ini untuk memastikan bahwa jalannya manufacturing atau proses bahan baku itu ya, itu berjalan dengan sempurna, manufacturing. Purchasing ya berhubungan dengan pembelian bahan baku dan bahan mentah. Kemudian ada sales ya, sales itu berhubungan dengan penjualan produk yang sudah selesai diproduksi dari suatu perusahaan ke pasar gitu ya, ke pasar luas. Kemudian ada facilities atau office services ya. Di sini ini divisi ini ya untuk meyakinkan untuk day to day running ya, memastikan bahwa kegiatan operasional dari suatu perusahaan itu berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Kemudian ada legal, jadi ini memastikan bahwa seluruh kontrak perusahaan dan aktivitas perusahaan itu berjalan secara legal atau secara hukumnya itu update gitu ya. Kemudian ada information technology atau disingkat IT. Ya, ini untuk memastikan bahwa segala teknologi sistem itu berjalan sempurna dan dijaga gitu ya, maintain. Ya, kemudian ada roles. Roles itu adalah posisi ya. Kalau ini employer itu artinya majikan. Majikan itu siapa? Majikan itu orang yang meng-hire kita. Bisa jadi perusahaan, bisa jadi direktur ya. Kemudian ada CEO. CEO itu susunan yang paling tinggi gitu ya dari sebuah perusahaan. Dia bahkan lebih tinggi daripada direktur. Kemudian ada manager ya. Ada employee atau karyawan, CFO atau Chief Financial Officer, jabatan tertinggi juga di finance department ya. Kemudian ada asisten ya, asisten yang membantu gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke describing roles ya. We all work for a large department store. Jadi to work for di sini adalah artinya to be employed by a company. Jadi untuk dipekerjakan oleh suatu perusahaan ya. I work in event management. Ya, work in di sini adalah artinya to be employed in a department of area of an industry. Ya, untuk dipekerjakan di satu departemen atau area dari sebuah industri perusahaan. She works as a fashion designer. Ya, to work as di sini adalah untuk memiliki satu pekerjaan tertentu ya, atau satu posisi tertentu. Kemudian ada he looks after our salaries and wages. Jadi to look after di sini adalah untuk memastikan bahwa segala hal dan sesuatu itu berjalan dengan sempurna. Ya. Kemudian lagi ada they are responsible for office maintenance. Ya. To be responsible for di sini artinya adalah ya to have the duty ensuring something is done effectively. Jadi untuk memastikan bahwa semua hal pekerjaan itu ya dapat diselesaikan dengan efektif, dapat diselesaikan. Something is done ya. Kemudian ada I'm in charge of administration, to be in charge of. Artinya to have control and authority over something ya. Jadi untuk memiliki kontrol atas dan kontrol dan wewenang ya atas sesuatu. Ya, kemudian kita masuk ke talking about changes ya. Berbicara tentang perubahan. Jadi ada banyak cara ya to talk about changes at work in the past and present. Jadi ada banyak cara ya untuk mengungkapkan perubahan ketika dalam bekerja, dalam masa lampau atau masa sekarang. Many of the phrases include used to, which can have several different meanings. Jadi used to ini bisa adalah frase ya, dia ini berbentuk used to dan bisa artinya berbeda-beda untuk setiap maknanya. Ya, contohnya adalah used to, get used to, and be used to. Jadi use ini with an infinitive describe a regular habit or state in the past. Ya, jadi used
ini ya bisa digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan kita yang reguler atau setiap waktu gitu ya. Dan bisa juga statement yang dilakukan di masa lampau. Ya, kemudian ada contohnya, staff used to eat lunch at their desk. Ya, staff used to eat lunch at their desk. Jadi used to, di sini get used to itu artinya describe the process of becoming familiar with something. Ya, untuk menjadi terbiasa atas sesuatu hal ya, untuk terbiasa akan sesuatu hal. Ya. Kemudian it took a while to get used to. Ya. It took a while to get used to the commute atau commuting. Jadi be used to ini ya menjelaskan atau describes being familiar with something. Ya, untuk menjadi lebih familiar ya terhadap sesuatu. Oh. Ya, jadi kalau diartikan ini ya, it took a while to get used to the commute atau commuting. Jadi get used to ini can be followed by a noun or gerund ya. The commute ini artinya bepergian. Ini bahasa formal ya atau bahasa baku. The commute ini adalah noun, commuting itu adalah gerund ya atau kata kerja dengan bentuk ing. Ya. Jadi dia mulai terbiasa untuk berpergian ya. It took a while, butuh waktu untuk bepergian ya, bepergian, untuk terbiasa bepergian ya. Kemudian nowadays I am used to waking up early ya, atau nowadays I'm used to early mornings ya. Jadi di sini ya, be used to can be followed by a noun or gerund, sama seperti di atas ya. Kalau early mornings ini kan termasuknya gerund. Termasuknya noun ya. Tapi kalau waking up early di sini termasuk noun ya, kata benda. Jadi di sini artinya nowadays ya, sekarang ini aku terbiasa untuk bangun lebih awal, atau sekarang ini aku terbiasa untuk bangun lebih pagi ya. Nah, kemudian ya, ini adalah further examples. Used to, get used to, and be used to. Contoh yang pertama adalah, did you used to do everything by hand in the factory? Apakah kamu terbiasa ya melakukan segala hal dengan tangan di pabrik? I don't know that I will ever get used to these uniforms. Aku tidak tahu nih, apakah aku akan bisa apakah aku akan pernah lagi ya memakai seragam itu. Kemudian, we didn't used to have so much construction in the area. Ya, kami tidak terbiasa ya menggunakan banyak konstruksi di area tersebut. Ya, after working here for a decade, we are used to the noise ya. Setelah kami bekerja selama 1 dekade, kami sudah terbiasa akan suaranya. Jadi noise ini adalah suara atau gangguan, suara yang mengganggu, itu kita sebutnya noise ya. Nah, di sini kalau di in questions and negative, there is no D after use. Jadi kembali lagi ke bentuk pertama, jadi tidak perlu ditambahkan D ya. Jadi did you use to do everything? Use. Oh, berarti use to-nya enggak gitu, Miss? D-nya nggak perlu. Use to-nya tetap. Jadi kan used to, tapi D-nya dihilangkan kalau kalimat pertanyaan. Oh, oke. Used to. Ya. Selanjutnya kita masuk ke exercise-nya atau latihannya. Ya, di sini ada mark the sentences that are correct. Ya, pilih kalimat yang benar. Ya. Kalau di sini kan yang pertama adalah he is used to working from home. Artinya adalah dia terbiasa bekerja dari rumah. Ya. Bukan he is used to working from home. Karena kan di sini menggunakan use, tidak ada D-nya. Terbiasa itu used to. Jadi used to itu bukan artinya digunakan.
ya. Use kalau sendirian, use aja artinya memang digunakan, tapi kan di sini ada to-nya. Used to Oh, artinya terbiasa. Ya, jadi kalau used to digunakan dalam kalimat pertanyaan atau negatif saja. Ya, tapi kalau kalimat positif maka menggunakan the. He used to. used to. Oh. Oke, kita lanjut number 1 until number 5 ya. Untuk Kak Efres silakan dilanjutkan. Bentar, ini use sis I used to travel to work by car. I used Number 1 apa Bentar. kira-kira? pengguna saya Pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? yang bawah. I used to travel to work by car. Ya, betul. Number 2. Bentar, ini just ini bedanya di giving. Bentar. Giving mana sih? She's used to giving big presentations. Atas, Miss. Yang atas. She's used to giving big Giving. presentations. She used to. Bentar. Yes. Coba kita dengerin ya. Number 2. Yes. Bentar. He is used to working from home. I'll get used to my new job eventually. Number 2 ya. She's used to giving big Ya, betul presentations. ya. She's used to giving big presentation. Number 3. Bentar, yes. Bentar, gimana sih? Bentar. I project now my yes. I get you. Sebentarnya ini saya I get used my new job eventually. I'll get used to my new job eventually. Number 4. Sebentar nih. We didn't used to get paid about bonus. We didn't used to get paid. We didn't. Yang bawah apa yang atas? Yang bawah, Miss. Ya. We didn't used to get paid a bonus ya. Jadi nggak pakai D. Nah, selanjutnya number 5. Did we bentar. Did you bentar. Did he used to work in marketing? Yang atas. Ya, did he used to work in marketing? Selanjutnya nih kita coba listening ya. 4.4. Okay. Last year,
My company merged with another company. It's been a positive change, but there have been lots of things to get used to. For example, I work at reception, and now I have to wear a uniform. It's nice, but it's taken me a while to get used to wearing the same thing every day. Some of the rules in the workplace have become stricter. For example, in the past, I used to eat my lunch at my desk. Now, we're not allowed to do that. But other things are better. For example, in the past, I used to work from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. But now we're allowed to work flexible hours. So now I work from 8 a.m. to 3:30 p.m. and I leave early on Fridays. I love that. Also, I've been asked to help show new employees around when they first arrive. I'm used to talking to all kinds of people, and I know all about the company and the office, so that suits me just fine. All in all, I think the changes are positive. Oke, dapat Kak? Udah. Jadi tuh ini dia nih menjelaskan di salah satu di pilihan 4 ini. Ya, jadi dia ini menjelaskan cerita nih. Cerita, dia lagi bercerita tentang suatu pekerjaan ya, dia sedang bekerja di suatu perusahaan, terus dia bercerita. Terus kita tinggal menyusun fotonya itu berdasarkan cerita yang dia bikin. Ya, dia kan contohnya nomor 1 dia berbicara bahwa pekerjaannya adalah seorang resepsionis kan. Resepsionis itu kan udah dikasih jawabannya. Jadi nomor 1 itu adalah yang B. Nah, kalau dilihat dari ceritanya, ya setelah dia bercerita tentang resepsionis, setelah itu dia bercerita tentang apa lagi? Nah, apa nih yang cocok dari gambar ini dengan cerita tersebut? Jadi ini cuma pilih gambar, Miss. Ya, pilih gambar. Nanti kamu ceritakan tadi dia ceritanya tentang apa. Ya, nomor 1 kan B. Nomor 2 yang mana? A, C, atau D? Yang tadi Yang E tadi menceritakan tentang apa? Yang apa, Miss? BE Yang A tadi kan tanya kan? Yang A itu menceritakan tentang apa? Aduh, aku sebenarnya nangkep artinya tuh dikit, Miss, karena aku belum mengerti banget gitu loh, kayak apa ya? Oke, coba kita dengerin sama-sama lagi, nanti aku stop ya. Oke. Mana yang itu? Last year, my company merged with another company. It's been a... Nah, itu apa tadi dia bercerita? Last year? Apa sih? Tahun terakhir last year. Last year apa last year? Tahun lalu dia apa sih company itu bekerja sebagai company apa gimana sih, Miss? Company itu perusahaan. Ya, my company, perusahaan aku. Oh, tahun lalu perusahaan aku apa ya, Miss? Apa tadi dia bilang? March ya? March itu apa? March? Oh, bulan? Merge. Bukan, Oh. merge. Merge. Tahu nggak merge itu artinya apa? Iya, Kayak itu. gini. Tulisannya merge. 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 Bentar, mana sih? Ini di screen. Artinya merger. Oh. Tahu nggak merger? Oh, merge. Belum, Miss. Belum tahu itu. Jadi kayak diakuisisi itu loh perusahaannya. Misalnya kayak
apa ya, kayak Tokopedia gitu kan. Terus Tokopedia atau ya Tokopedia merger sama Gojek kan jadinya Goto, Gojek dan Tokopedia. Itu namanya merger. Jadi satu gitu. Oh, iya, tapi itu nama perusahaan, Miss, atau Bukan. Itu kayak akuisisi merger, sahamnya itu diambil alih, dibeli gitu loh. Sahamnya dibeli. Jadi kan suatu tapi perusahaan jadi itu punya satu. saham, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mendirikan suatu perusahaan, itu kan ada aktenya. Nah, di dalam akte itu kan ada pendiriannya, ada saham-sahamnya. Nah, saham-sahamnya itu, saham-saham Gojek misalnya, saham-saham Gojek itu dibeli nih sama si Tokopedia. Maka namanya juga berganti jadi GoTo, yang tadinya Gojek aja kan. Nah, karena dia merger sama si Tokopedia, maka namanya juga ada perubahan. Jadi Gojek, Tokopedia kalau disingkat jadi GoTo. Oh, jadi satu gitu, Miss. Dia jadi satu. Oh, oh iya, benar-benar. Ya, coba nih kita dengerin lagi. Last year, my company merged with another company. Ya, my company merged with other company atau with another company. Ya, Another. my company last year apa? Tahun lalu kan? Tahun lalu. My company merged with another My company ya tadi. another company. Ya, jadi ini kan termasuk past tense kan? Last year, tahun lalu. Oh iya, past tense. My company, perusahaanku, merger dengan salah satu atau perusahaan lainnya. Company kan perusahaan. Iya, ya. Oh, berarti merge with another company. Sampai sini udah jelas belum? Oh, Ya, kita lanjut ya. It's been a positive change. Coba, apa nih? positive change. Ya, it is atau it's a positive change. Artinya apa? Perubahan yang positif gitu maksudnya? Ya, perubahan itu adalah, kan it's itu adalah. Itu adalah sebuah, karena ada itu, ya. Itu kan itu. Is itu kan adalah. Itu adalah sebuah. Positif, ya positif. Changes, perubahan. Jadi itu adalah sebuah perubahan yang positif. Gitu kan? Oh, ada. But there have been lots of things to get used to. Artinya apa tuh? There. That ya tadi ya. There. There, sorry. There apa? Apa tadi? Nggak ini banget nih, nggak nangkep. Boleh ulang? Ya ulang. Last year, my company merged with another company. It's been a positive change, but there have been lots of things to get used to. For example, I work at reception, and now, last year, my company merged with another company. It's been a positive change, but there have been lots of... Tadi udah sampai it's been a positive change, ya. There have been lots of things to get used to. Apa? Dengar nggak? But there. Ada but-nya nggak sih, Miss, itu? But there have been lots of things to get used to. Ya, but there has a lot company ya. A lot of things. A lot of things apa?
Things tuh pemikiran gak sih, Miss? Bukan, ini things-nya beda. Kalau itu Oh, think pakai k. Kalau ini things, jadi hal-hal atau hal-hal gitu ya, sesuatu. Jadi ini harus dilengkapi dulu kalimatnya ya. Coba. Bentar, aku ulang lagi. It's been a positive change, but there have been lots of things to get used to. Ya, to get, to get used to. Itu nggak ya pakai artinya apa? pakai d. Pakai used to. Oh, Artinya apa? berarti But there, tapi mereka bentar. Ini harus tapi mereka punya tapi mereka punya banyak hal-hal gitu, Miss. ya, tapi ya, but there has a lot things to get used to. Tapi mereka There has, ya, ada beberapa hal ya yang harus terbiasa kita lakukan. oh my God. Ada banyak hal, Ada banyak ada banyak hal yang apa? Yang mereka lakukan tadi, Miss bilang. Bukan, jadi there ini bukan artinya mereka. Kalau they are, baru kan mereka. Kalau ini kan there. There, ya. Artinya ada beberapa, ya. Ada has. Jadi ada banyak hal, ya. A lot kan banyak, but there are itu artinya ada, ya. A lot ini banyak. Things itu ada banyak hal ya. Jadi di sini think bukan pakai k. Kalau pakai k kan think kan beda ya. Things artinya hal. Kalau think itu artinya pikiran, ya. To get used to yang harus dibiasakan. Ada banyak hal yang harus dibiasakan. For example, I work at reception. Ya, for example apa? Example. In reception tadi. Ya, for example apa? I work reception. Ya, as a reception. Ya, for example, For example tuh maksudnya apa ya, Miss? Sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh, aku bekerja sebagai resepsionis. Ya, for example, I work as a reception. Ya, sebagai contoh, aku bekerja sebagai resepsionis. And now I have to wear a uniform. Ya. And now I have to wear apa? Uniform tadi? Iya, apa itu artinya? And now I have to wear a uniform. Uniform apa? Seragam ya, Miss? Iya, betul. Jadi artinya complete sentence? Berarti dan sekarang aku telah memakai seragam. Ya, dan sekarang aku harus mengenakan sebuah seragam satu set seragam gitu ya. I have to itu artinya harus. I have to. Oh, ini uniformnya pakai ada S-nya ya karena dia berseragam gitu, Miss. Enggak pakai uniform karena apa? Enggak pakai e. Coba nih. Uniform. It's nice. And now I have to wear a uniform. Ya kan? It's nice, but it's taken me a while to get used. Ya. Selanjutnya apa? Dengar nggak? Enggak, Miss. Enggak nangkep.
It's taken me a while to get used to wearing the same uniform. It's nice, but it's taken me a while to get used to wearing the same thing every. Dengar nggak? It's nice. Coba diulang lagi. It's nice, but it's taken me a while to get used to wearing the same thing every day. Ya, apa? It's nice nggak sih, Miss? Iya, it's nice. Kemudian, It's nice. it's nice. Aduh, Miss, susah. Pelan-pelan aja. Soalnya aku tuh sebenarnya bisa apa ya? Cuman ini tuh kayak bener-bener se-British banget gitu loh, Miss, ngomongnya jadi. Ini nggak British loh, Pak. Ini tuh American. Tapi kayak suaranya nggak nangkep. Pelan-pelan aja. Yang namanya juga latihan, nggak apa-apa. Take your time. Diulang lagi. Oke. It's nice, but it's taken me a while to get used to wearing the same thing every day. Coba apa? It's nice, but apa tadi itu? But every It's nice, but I have to mengenakan apa? wearing tadi ya? Wear atau Wear. wearing? Wear. Oh, Wear. wear. Ya, To seragam. uniform. A uniform. Ya, coba kita dengerin lagi. Uniform. It's nice, but it's taken me a while to get used to wearing the same. But it's taken, ya. It's Yeah. nice, but Yes. apa tadi? Taken, Miss. Apa? Yeah, but I have taken ya? Taken. Tapi depannya apa? But it's taken, ya. It's Taken apa? a yeah. Aware. Where? But it's taken me a while to get Taken me a while. Taken well. me a while to get used to wearing the Get- same thing. used to Used to wearing. wearing a uniform. Uniform. Artinya apa? It's nice, but ini it's nice tuh ini bagus gitu. Ini bagus, tapi ini bentar, taken tuh apa ya sih? Taken itu dari kata apa? Itu kan verb 3. Kata pertamanya apa? Take. Take, ya. Artinya apa take? Take me a while. Artinya apa? Ini pakai a while. Luangkan waktu gitu. Luangkan waktu untukku. Ya, membutuhkan aku untuk memakai baju, ya. Untuk membiasakan aku memakai seragam, ya. Itu bagus ya, tapi itu membutuhkan waktu ya atau terbiasa untuk memakai seragam. Ya, jadi latihan listening ini sebenarnya bisa ya dipelajari. Caranya adalah mendengarkan musik lah. Misalnya kamu lagi dengerin musik ya, kamu harus nyalin lagunya. Tapi kamu kalau misalnya jangan nyari dari Google. Caranya adalah dengan mendengarkan listening nih dari lagunya. Lagunya misalnya bahasa Inggris ya. Nah, kamu mau tahu liriknya apa, tapi kamu pengennya sambil kamu latihan gitu ya. Kamu dengerin aja musiknya, terus catat apa yang dia omongin. Kamu catat. Nanti kalau misalnya kecepatan, misalnya kalau di musik kan bisa di pause ya, bisa di pause. Nah, setelah dia selesai satu kata kamu pause, terus kamu catat. Gitu cara latihannya. Iya, aku kayak ya Allah, aku mau nangis banget kayak masa kayak aku tuh denger mungkin buat aku sumpah Miss itu beneran kayak aku ngerasa itu tuh se-British itu udah gitu mungkin ini kali ya Miss karena cara ngomongnya juga cepet jadi aku harus masukin dulu gitu loh ini tadi tuh apa sih dia ngomong apa gitu makanya aku tuh selalu kayak pause gitu
Oke, mungkin next time ya aku coba ini kan yang apa English for Everyone yang versi bisnisnya. Nah, mungkin coba sesi berikutnya kita mulai dari level 1 kali ya, Kak ya. Oh, boleh, Miss. Ya, kalau misalnya Kak Efres ngerasa ini kayaknya terlalu cepet gitu ya, materinya terlalu di atas Efres gitu ya. Nanti kita coba yang level 1 kali ya, yang beginnernya. Boleh deh. Boleh ya, Kak? Aduh, rasanya tuh kayak Nanti ada listening juga, cuma mungkin nggak terlalu intens gitu ya. Jadi ada listeningnya tetap ada, tapi mungkin cara membawakannya itu lebih pelan. Kalau ini mungkin Kak Everest ngerasa lebih cepet ya, kayak kecepetan iya, gitu ya dia Miss. ngomongnya. Iya, makanya jadi aku masukin maksudnya mengartikannya dulu kayak ini apa sih, dia ngomong apa gitu. Dia ngomong apa aja aku masih bingung gimana aku mau ngertiin. Ya, Aduh, oke. Nanti di pertemuan berikutnya deh kapan ya? Minggu depan ya, Kak ya? minggu ini, Miss. Hari Minggu. Ada hari Minggu ya? Iya. Oke, kalau gitu. Nanti kita mulai dari itu deh, dari level 1 dulu deh ya. Oke, Agak oke, mundur Miss. dikit, nggak apa-apa kali ya, Kak ya. Nggak apa banget. Oke, kalau gitu sampai sini dulu nih Kak Pres. Thank you for joining. Dan nanti kita coba hari Minggu ya, level 1. Oke. Thank you, Miss. Makasih udah sabar banget buat ngajarin aku. Iya, nggak apa-apa. Thank you so much for Thank you. joining. Thank you so much. Bye-bye. Bye, Miss.